Bayangkan seorang pria menunggang kuda di tengah pegunungan tinggi. Di lengannya bertengger seekor elang emas yang ia rawat sendiri sejak muda. Namun suatu hari nanti, burung itu akan dikembalikan ke alam bebas. Di negeri ini, kuda dipercaya sebagai sayap bagi manusia. Kawanan-kawanan besar berlari tanpa pagar di lembah terbuka. Di antara puncak yang diselimuti salju, tersembunyi sebuah danau yang hampir tidak pernah membeku, bahkan ketika musim dingin mencapai puncaknya. Bangsa ini juga menjaga sebuah kisah kepahlawanan yang panjangnya mencapai sekitar 1,5 juta baris. Selama berabad-abad, kisah tersebut diwariskan hanya melalui ingatan dan suara manusia. Meski begitu, sebagian besar penduduk dunia bahkan kesulitan menunjukkan negara ini di atas peta. Inilah Kyrgyzstan. Satu, negeri yang tersembunyi. Di manakah Kyrgyzstan sebenarnya berada? Negara tanpa laut ini terletak di jantung Asia Tengah, diapit oleh Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Tiongkok. Nama negara-negara tetangganya mungkin jauh lebih sering terdengar. Justru karena itulah Kyrgyzstan terasa begitu menarik untuk dijelajahi. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa wilayah ini hampir sepenuhnya dibentuk oleh pegunungan. Lebih dari 90% daratannya menjulang tinggi, sementara dua rangkaian besar, Tian Shan dan Pamir, menutupi sebagian besar wilayahnya. Sekitar 94% negara ini berada pada ketinggian lebih dari 9.000 kaki. Kondisi tersebut menempatkan Kyrgyzstan sebagai salah satu negara dengan wilayah tertinggi di planet ini. Karena sebagian besar tanahnya terdiri atas batu, lereng, dan es, hanya sekitar 7% wilayah Kyrgyzstan yang dapat digunakan untuk pertanian. Itulah sebabnya kehidupan masyarakatnya jauh lebih bergantung pada peternakan dibandingkan tanaman pangan. Sekitar 7 juta orang tinggal di negara ini. Hampir 3/4 penduduknya merupakan etnis Kirgiz, kelompok bangsa Turkik yang hidup berdampingan dengan masyarakat Uzbek dan Rusia. 2. Para penunggang kuda nomaden. Selama berabad-abad, masyarakat Kirgiz menjalani kehidupan sebagai penggembala semi-nomaden. Hingga hari ini, sebagian dari mereka masih mempertahankan cara hidup tersebut. Ada satu kenyataan yang sering mengejutkan orang luar. Beberapa keluarga penggembala tinggal sepanjang tahun di rumah-rumah sederhana tanpa listrik, air mengalir, gas, ataupun jaringan internet. Cuaca di wilayah ini sangat dingin. Suhu rata-rata tahunannya berada di sekitar 0 derajat Celcius. Pada malam hari selama musim dingin dan awal musim semi, suhu dapat turun hingga -10 derajat Celcius. Orang tua, anak-anak, dan tamu tidur bersama dalam satu ruangan. Kehangatan berasal dari tungku berbahan bakar kayu, sedangkan penerangan disediakan oleh lampu gas atau generator kecil. Ketika musim panas tiba, keluarga-keluarga tersebut membawa ternaknya menuju Jailo, padang rumput pegunungan yang berada di dataran tinggi. Di sana, mereka menjalani kehidupan terbuka bersama kawanan hewan. Saat musim dingin mendekat, mereka turun kembali menuju desa-desa yang memiliki sekolah, listrik, dan rumah-rumah hangat. Pola perpindahan ini merupakan salah satu bentuk kehidupan berkelanjutan tertua yang masih bertahan di dunia. Di pusat seluruh kehidupan itu terdapat kuda. Sebuah pepatah lama Kirgiz menyebutkan bahwa kuda adalah sayap manusia. Makna ungkapan tersebut terasa nyata ketika melihat kawanan kuda bergerak bebas melintasi padang rumput. Tidak ada kandang besar ataupun pagar pembatas. Pegunungan menjadi satu-satunya dinding alami, sementara kuda-kuda dibiarkan menjelajah tanpa belenggu. Dari susu kuda betina, masyarakat menghasilkan kumis, minuman nasional berupa susu fermentasi. Proses pembuatannya berlangsung selama beberapa minggu di dalam tong kayu atau kantong kulit. Namun kebebasan itu pernah hampir menghilangkan kuda asli Kirgiz. Pada masa Uni Soviet, kuda lokal disilangkan dengan ras Rusia dan Arab untuk menghasilkan hewan bertubuh lebih besar. Akibatnya, garis keturunan asli nyaris lenyap. Dahulu jutaan kuda Kirgiz berlari di wilayah luas Asia, dari pegunungan Ural hingga Altai. Kini hanya beberapa ribu kuda ras murni yang diperkirakan masih tersisa. Dengan dukungan internasional dan program pembiakan yang dirancang secara hati-hati, para peternak sedang berusaha memulihkan populasi tersebut. Bagi bangsa Kirgiz, kuda bukan sekadar hewan. Ia memberikan susu, sarana perjalanan, dan kebanggaan. Dari mana Anda menyaksikan video ini?
Maukah Anda tinggal selama 1 bulan di tempat seperti ini tanpa internet demi merasakan kebebasan yang sesungguhnya? 3. Memasuki rumah yurt. Mari memasuki rumah yang telah melindungi masyarakat Kirgiz selama lebih dari 1000 tahun. Rumah itu adalah yurt yang secara lokal dikenal sebagai bosui. Bentuknya bundar, dibangun dari kerangka kayu lentur yang kemudian dilapisi kain tebal berbahan wol domba. Seluruh bangunan dapat dibongkar, dimuat ke atas beberapa hewan, lalu didirikan kembali di padang rumput baru hanya dalam hitungan jam. Inilah rumah yang dirancang untuk kehidupan yang terus bergerak mengikuti kawanan ternak. Yurt memiliki arti yang sangat mendalam bagi masyarakat Kirgiz. Bagian mahkota di puncaknya berupa cincin kayu berukir yang memungkinkan asap keluar dan cahaya masuk. Bentuk tersebut ditempatkan tepat di tengah bendera nasional Kirgistan. Sebuah rumah pengembara akhirnya menjadi lambang resmi negara modern. Ketika seseorang memasuki yurt, hal pertama yang biasanya terjadi adalah ia akan diberi makanan. Para pelancong yang pernah melewati lembah-lembah Kirgistan sering pulang dengan cerita bukan hanya tentang pemandangannya, melainkan tentang keramahan penduduknya. Seorang asing dapat diajak masuk ke dalam yurt, kemudian dipersilakan duduk di depan meja rendah yang dipenuhi roti, makanan manis, dan teh. Tamu diperlakukan hampir seperti sosok yang suci. Menolak keramahan yang diberikan dianggap sangat tidak biasa. Hampir seluruh unsur kehidupan di dalam yurt berasal dari lingkungan di sekitarnya. Bahan bakar, kain wol, makanan, dan ritme kegiatan sehari-hari semuanya bersumber dari tanah yang terbentang tepat di luar pintu. 4. Pemburu elang dari Tian Shan. Di pegunungan ini, manusia memiliki rekan berburu yang luar biasa. Elang emas. Masyarakat Kirgiz menyebut burung tersebut perkut, sedangkan para pemburunya dikenal sebagai berkuci. Tradisi berburu dengan menunggang kuda ditemani elang, anjing, dan busur disebut salbu urun. Cara berburu ini telah berlangsung selama ribuan tahun di hamparan stepa Asia Tengah. Selama sebagian besar sejarahnya, keahlian tersebut diwariskan secara tenang dari ayah kepada anak, melewati satu generasi ke generasi berikutnya. Hubungan antara seorang pemburu dan elangnya sangat sulit dibandingkan dengan tradisi lain. Ketika tidak sedang terbang, mata elang ditutup menggunakan tudung kulit kecil agar burung tetap tenang. Sang pemburu memberinya makan langsung dari tangan, berbicara kepadanya, dan melantunkan nyanyian selama berjam-jam setiap hari. Proses itu terus berlangsung sampai elang mengenali suara tuannya dan hanya menanggapi panggilan tersebut. Dari atas kuda, elang kemudian dapat dilepaskan untuk memburu rubah, bahkan serigala, di hamparan terbuka. Ia melipat sayapnya dan meluncur turun dari langit dengan kecepatan luar biasa. Namun bagian paling menyentuh dari tradisi ini muncul ketika kebersamaan mereka berakhir. Pemburu tidak memelihara elangnya untuk selamanya. Setelah melewati beberapa tahun bersama, burung tersebut dilepaskan kembali ke alam liar agar dapat berkembang biak dan menjalani sisa hidupnya dalam kebebasan. Tindakan itu memperlihatkan penghormatan terhadap alam. Hubungan mereka tidak didasarkan pada kepemilikan, melainkan kemitraan. Dunia mulai memberi perhatian kepada warisan ini. Pada 2021, seni hidup perburungan pemangsa dimasukkan ke dalam daftar warisan kemanusiaan UNESCO, dengan Kirgistan tercatat sebagai salah satu negara yang mempertahankannya. 5. Hidup berdampingan dengan pegunungan. Kedekatan masyarakat Kirgiz dengan alam tertanam sangat dalam. Tanyakan kepada seorang penggembala tentang sungai dan padang rumput. Ia mungkin akan menjelaskan bahwa mereka hanya membakar kayu yang telah mati, tidak mengalihkan aliran sungai, dan tidak mencemari air. Bagi mereka, menghormati bumi bukanlah pilihan yang rumit. Bagaimana mungkin manusia tidak menghargai tanah yang memberinya makanan? Penghormatan itu juga menjadi kebutuhan, karena pegunungan Kirgistan bukanlah lingkungan yang mudah ditaklukkan. Padang rumput musim panas berada di ketinggian ekstrem. Songkul, misalnya, terletak lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Bahkan pada musim panas, suhu rata-rata siang harinya hanya sekitar 11 derajat Celcius. Saat malam tiba, temperatur masih dapat jatuh ke bawah titik beku. Pada musim dingin, udara dingin dapat berubah menjadi ancaman mematikan. Karena itulah keluarga-keluarga penggembala membongkar tempat tinggal mereka dan turun kembali menuju desa. Disinilah dunia luar sering salah menilai. Masyarakat tersebut bukanlah kelompok yang terputus dari peradaban. Mereka membaca perubahan cuaca,
kondisi tanah, dan perilaku ternak menggunakan pengetahuan yang dibangun selama banyak generasi. Setelah musim penggembalaan selesai, mereka kembali ke kota atau desa yang memiliki listrik dan internet. Tingkat melek huruf orang dewasa di Kyrgyzstan bahkan mencapai sekitar 99,6%. Hampir seluruh penduduknya mampu membaca dan menulis. Kehidupan sederhana yang terlihat di padang rumput merupakan pilihan sekaligus warisan, bukan pertanda bahwa mereka tertinggal. Pada akhirnya, seluruh pengetahuan mengenai tanah dan hewan itu juga hadir dalam makanan yang disajikan di meja. Surga bagi pencinta daging, masakan Kirgiz banyak dibangun dari daging dan susu. Alasannya sangat jelas. Ketika kehidupan bergerak bersama kawanan ternak, manusia memakan apa yang dapat diberikan oleh hewan-hewan tersebut. Hidangan nasional Kyrgyzstan adalah beshbarmak. Namanya berarti 5 jari, karena secara tradisional makanan ini disantap menggunakan tangan. Daging domba atau kuda yang telah direbus diletakkan di atas mie lebar dan pipih, kemudian disajikan bersama bawang dalam satu wadah besar untuk dinikmati bersama. Ada pula kumis, susu kuda betina yang difermentasi. Rasanya sedikit berkarbonasi dan mengandung kadar alkohol ringan. Minuman ini telah menjadi bagian penting dari identitas nasional. Masyarakat juga membuat bola-bola kecil keju kering bernama kurut yang memiliki rasa kuat dan sedikit asam. Makanan tersebut tidak diciptakan sebagai keunikan kuliner semata. Pengeringan dan fermentasi merupakan cara cerdas untuk mempertahankan susu selama berbulan-bulan tanpa lemari pendingin, terutama ketika keluarga terus berpindah melintasi pegunungan. Bagi penjelajah kuliner, pasar-pasar besar di ibu kota menghadirkan pemandangan yang sulit dilupakan. Kios-kios dipenuhi sosis daging kuda bernama cucuk, potongan lemak ekor yang diasapi, pangsit panas bernama manti, serta mie lakman panjang yang ditarik dengan tangan dan disajikan dalam kuah berbumbu. Di dekatnya terdapat sop shorpo yang mengenyangkan dan roti borsok berbentuk bulat yang digoreng. Masakan ini lahir dari kehidupan kuno yang keras, tetapi disajikan dengan kemurahan hati. Bentuk dan rasanya hampir tidak menyerupai makanan yang biasa ditemukan di meja masyarakat barat. Namun, untuk memahami bangsa Kirgiz lebih jauh, tinggalkan meja makan sejenak. Bayangkan sebuah lapangan yang dipenuhi penunggang kuda, semuanya memperebutkan seekor kambing. 7. Kokporu, pertandingan yang liar. Permainan tersebut bernama Kokporu, yang juga dikenal sebagai ulak tartesh. Inilah olahraga nasional Kyrgyzstan. 2 regu penunggang kuda bertarung untuk merebut tubuh kambing, yang sekarang biasanya diganti dengan benda tiruan berbentuk serupa. Mereka harus membawanya melintasi lapangan dan menjatuhkannya ke sasaran milik lawan. Lapangan pertandingan memiliki panjang sekitar 200 meter. Setiap regu menurunkan 4 penunggang, dan permainan berlangsung dalam 3 babak yang masing-masing berdurasi 20 menit. Kuda saling berbenturan, para penunggang menarik benda yang diperebutkan, dan suara penonton menggema di seluruh arena. Masyarakat Kirgiz dianggap sebagai pemain kokboru terbaik di dunia, dengan keunggulan yang cukup jauh dibandingkan banyak negara lain. Permainan ini tumbuh langsung dari kehidupan nomaden. Kokboru menguji kemampuan berkuda, kekuatan tubuh, keberanian, dan pengendalian diri. Pada masa lalu, keterampilan tersebut juga berfungsi sebagai bentuk latihan bagi penunggang. Pemain harus mencondongkan tubuh hingga nyaris terlepas dari kudanya untuk mengangkat beban dari tanah. Pada saat yang sama, lawan akan mendorong, menghadang, dan berusaha merebutnya. Sasaran pertandingan berbentuk panggung bundar yang ditinggikan. Benda yang dibawa harus dijatuhkan ke dalamnya agar menghasilkan angka. Pada 2011, Kokboru ditetapkan UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya tak benda kemanusiaan. Dunia internasional mulai mengenal olahraga ini secara lebih luas melalui Pesta Olahraga Nomaden Dunia, sebuah perhelatan yang menyerupai Olimpiade bagi masyarakat stepa dan telah diselenggarakan sejak 2014. Kokboru tampil bersama gulat berkuda, pacuan kuda jarak jauh, panahan tradisional, dan perburuan menggunakan elang. Kompetisi tersebut menarik peserta dari lebih dari 100 negara. Penyelenggaraan terakhir berlangsung di negara tetangga Kazakhstan, dan pada 2026, acara itu kembali menuju Kyrgyzstan. Perhelatan tersebut merayakan keberanian, kepiawaian berkuda, dan tradisi. Namun di balik kebudayaan yang membanggakan, terdapat sebuah praktik yang jauh lebih gelap dan kontroversial. Penculikan pengantin, ala kacu. Praktik itu disebut ala kacu, istilah yang berarti ambil dan lari.
Istilah tersebut merujuk pada tindakan membawa paksa seorang perempuan muda untuk menekannya agar menerima pernikahan. Dalam beberapa kasus, peristiwa itu hanyalah kawin lari yang telah direncanakan dan disetujui oleh kedua pasangan. Namun terlalu sering, perempuan yang dibawa tidak pernah memberikan persetujuan. Bagi banyak orang, kenyataan paling sulit diterima adalah praktik tersebut masih terjadi. Hal pertama yang harus diketahui adalah bahwa penculikan pengantin merupakan tindakan ilegal. Praktik itu telah dilarang sejak 1994. Hukuman bagi pelakunya kemudian diperberat hingga dapat mencapai 10 tahun penjara. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan menegaskan bahwa tindakan tersebut bukan bagian dari kebudayaan maupun tradisi asli Kyrgyzstan. Jumlah kasusnya sulit dipastikan dan berbeda secara tajam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Meski demikian, hasil berbagai penelitian tetap mengkhawatirkan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa di wilayah pedesaan, tempat sebagian besar penduduk tinggal, banyak pernikahan masih diawali oleh suatu bentuk penculikan. Diperkirakan sekitar 1 dari 5 kasus melibatkan perempuan yang dibawa bertentangan dengan keinginannya. Angkanya lebih tinggi di beberapa provinsi utara dan lebih rendah di wilayah lainnya. Ada fakta lain yang mengejutkan banyak orang. Praktik ini sebenarnya bukan tradisi kuno. Para peneliti menemukan bahwa kasus penculikan pengantin jarang terjadi sebelum abad ke-20. Pemerintah Soviet pernah menekan praktik tersebut. Namun setelah Kyrgyzstan merdeka pada 1991, kasusnya kembali meningkat. Sebagian orang menggunakannya untuk menegaskan identitas nasional, sementara faktor kesulitan ekonomi juga ikut mendorong kemunculannya. Dengan kata lain, sebuah tindakan berbahaya dihidupkan kembali, lalu diberi penampilan seolah-olah merupakan tradisi lama. Namun perempuan Kyrgyzstan sedang menuliskan bagian lain dari kisah ini. Perempuan dan negara yang sedang berubah. Kyrgyzstan modern sangat berbeda dari gambaran lama yang sering dilekatkan kepadanya. Perempuan memperoleh pendidikan, bekerja, mendirikan usaha, dan semakin berani menentang ala kacu. Penolakan paling kuat terlihat pada generasi muda di kota-kota seperti Bishkek. Para aktivis berkampanye secara terbuka untuk menghentikan praktik tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan pernah mendukung sebuah permainan telepon genggam yang dirancang untuk mengajarkan kaum muda agar menolaknya. Beberapa perempuan Kirgiz juga berhasil membawa nama negaranya menuju panggung dunia. Salah satunya adalah Aysulu Tinybekova, pegulat yang menjadi juara dunia pertama dalam sejarah olahraga gulat Kyrgyzstan. Ia kemudian menjadi perempuan Kirgiz pertama yang meraih medali Olimpiade setelah memenangkan perak pada Olimpiade Tokyo. Seperti yang pernah dikatakan seorang penduduk setempat dengan bangga, dunia mulai mengenal nama Kyrgyzstan berkat atlet seperti dirinya. Disitulah karakter utama negara ini terlihat. Masyarakat Kirgiz adalah bangsa yang bangga, hangat, dan sangat menghormati tamu. Mereka tidak meminta dunia untuk mengasihani atau merendahkan mereka. Mereka hanya ingin dilihat sebagaimana adanya. Bagian mana dari Kyrgyzstan yang paling membuat Anda terkesan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Isyk-Kul, danau yang enggan membeku. Isyk-Kul merupakan salah satu keajaiban terbesar di Asia Tengah. Danau ini adalah danau air asin terbesar kedua di dunia setelah Laut Kaspia. Panjangnya mencapai sekitar 182 km, sementara lebarnya kurang lebih 60 km. Kedalamannya mendekati 60 meter, menjadikannya salah satu danau terdalam di planet ini. Isyk-Kul berada di tengah pegunungan pada ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Namanya berarti danau hangat, dan nama tersebut bukan tanpa alasan. Meskipun dikelilingi puncak-puncak bersalju, kandungan garam di dalam air membuat danau ini hampir selalu terhindar dari pembekuan pada musim dingin. Hanya ketika suhu dingin menjadi sangat ekstrem, seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, lapisan es tipis dapat terbentuk di permukaannya. Di sekitar kawasan danau berdiri tebing merah Jati Ogus yang menjulang. Tidak jauh dari sana terdapat Songkul, danau padang rumput di dataran tinggi, serta rangkaian pegunungan yang sering disebut para pelancong sebagai salah satu pemandangan terindah yang pernah mereka lihat. Namun Isyk-Kul juga menyimpan sebuah rahasia. Pada 2025, para arkeolog mulai meneliti reruntuhan sebuah kota abad pertengahan di dasar danau. Di bawah air ditemukan jejak jalan, tempat ibadah, dan makam. Sebuah permukiman utuh diyakini tenggelam setelah gempa bumi sekitar 600 tahun lalu.
11. Epos Manas. Kirgistan memiliki sebuah kisah yang ukurannya hampir sulit dipercaya. Kisah itu adalah epos Manas, puisi kepahlawanan terpanjang yang diketahui pernah ada dan telah diakui oleh Guinness World Records. Versi terlengkapnya memiliki sekitar 590.000 baris. Jumlah tersebut kurang lebih 20 kali lebih panjang daripada Iliad dan Odyssey jika digabungkan. Epos itu berkisah tentang Manas, pahlawan legendaris yang menyatukan 40 suku terpisah menjadi satu bangsa Kirgis. Namun kisahnya tidak berhenti pada Manas. Rangkaian lengkapnya juga mengikuti kehidupan putranya, Semete, dan cucunya, Seitek. 3 generasi tersebut melewati perjuangan, kesetiaan, peperangan, dan upaya untuk bertahan hidup. Angka 40 tertanam kuat dalam identitas negara. Pada bendera nasional, terdapat 40 sinar matahari yang memancar dari bagian tengah. Setiap sinar mewakili satu suku yang dipercaya telah disatukan oleh Manas. Bandar udara internasional utama negara ini juga menggunakan namanya. Manas bahkan diperingati melalui hari nasional tersendiri. Namun bagian paling luar biasa adalah cara kisah tersebut bertahan. Selama berabad-abad, epos Manas tidak pernah ditulis. Seluruh ceritanya hidup di dalam pikiran para pelantun berbakat yang disebut Manaski. Mereka mampu melantunkan kisah itu selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya dengan mengandalkan ingatan. Dalam penampilannya, sebagian Manaski tampak memasuki keadaan kesadaran yang sangat mendalam. UNESCO telah memberikan penghormatan terhadap epos ini sebanyak 2 kali, sebagai warisan hidup dan sebagai salah satu kekayaan ingatan umat manusia. Manas bukan sekadar puisi, ia adalah jiwa suatu bangsa yang terus dibawa melalui suara manusia. Dan jiwa tersebut terbentuk di salah satu jalur perjalanan terbesar dalam sejarah. 12. Jalur Sutra dan berbagai misterinya. Kirgistan pernah berdiri tepat di persimpangan Jalur Sutra, jaringan perdagangan kuno yang menghubungkan Tiongkok dengan dunia barat. Jejak masa lalu itu meninggalkan berbagai misteri yang tersebar di antara pegunungan. Di sebuah lembah terpencil pada ketinggian lebih dari 3.000 meter, berdiri Tash Rabat. Bangunan batu tersebut merupakan karavanserai yang didirikan sekitar 900 tahun lalu. Bentuknya menyerupai benteng, dengan 1 kubah besar dan 19 kubah yang lebih kecil. Dahulu, para pedagang berlindung di dalamnya dari suhu dingin selama perjalanan panjang menuju Kashgar. Di lembah Chui, Menara Burana menjulang sebagai sisa menara masjid dari Balasagun, kota yang pernah menjadi salah satu pusat abad pertengahan terbesar di seluruh kawasan tersebut. Di sepanjang tepian Isikul, masyarakat kuno mengukir bentuk hewan, pemburu, dan berbagai lambang pada batu. Sebagian petroglif itu berasal dari zaman perunggu. Di atas kota Osh di bagian selatan berdiri Gunung Suci Sulaimantu. Tempat tersebut diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan telah didaki para peziarah selama ribuan tahun. Jangan lupakan kota abad pertengahan yang berada di bawah air Isikul. Tempat itu mungkin menjadi peninggalan jalur sutra yang paling menghantui. Sebuah kota utuh kini sedang dipetakan oleh para penyelam di dasar danau. Namun pengaruh terbesar terhadap Kirgistan modern bukanlah peninggalan para pedagang sutra. Pengaruh tersebut datang dari Moskwa. 12. Bayang-bayang Uni Soviet. Selama sebagian besar dari 2 abad terakhir, wilayah Kirgistan berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia, kemudian Uni Soviet. Negara ini baru memperoleh kemerdekaan pada 31 Agustus 1991. Sejarah tersebut menciptakan 2 wajah yang berbeda, dan keduanya masih dapat dirasakan ketika menyusuri jalan-jalan Kirgistan. Bangsa yang memiliki jiwa nomaden kini hidup di antara bangunan beton warisan Soviet. Di ibu kota Bishkek, banyak keluarga tinggal di kompleks apartemen berbentuk kaku yang dibangun pada zaman tersebut. Di alun-alun utama, patung Lenin pernah berdiri di tempat yang sekarang ditempati patung Manas. Bahasa Rusia masih digunakan secara luas. Sementara itu, bahasa Kirgis ditulis menggunakan aksara Kiril yang diwarisi dari Moskwa. Masa-masa awal kemerdekaan berlangsung sangat berat. Pada awal 1990-an, perekonomian negara menyusut sekitar setengahnya setelah jaringan perdagangan Soviet yang lama terputus hampir dalam semalam. Namun di tengah kesulitan tersebut, Kirgistan dikenal sebagai pulau demokrasi, negara dengan masyarakat paling terbuka di kawasan yang banyak dipimpin penguasa kuat. Rakyatnya telah menjatuhkan presiden melalui gerakan jalanan sebanyak 3 kali, yaitu pada 2005, 2010, dan 2020. Kenyataan itu menjadikannya negara yang paling bergejolak secara politik dan
menurut sebagian penilaian paling bebas di Asia Tengah. Di bagian barat Kyrgyzstan terdapat Mailusu, sebuah tempat yang dahulu dijuluki kota cahaya dan menjadi kebanggaan program senjata nuklir Uni Soviet. Uranium ditemukan di kawasan tersebut pada 1933. Antara 1946 hingga 1968, lebih dari 900 ton biji uranium pekat ditambang dan diproses di sana untuk kepentingan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, infrastruktur pertambangan dan pengolahan limbah ditinggalkan tanpa pemeliharaan. Ratusan ribu ton limbah radioaktif hasil pengolahan uranium masih belum ditangani sepenuhnya. Memindahkan limbah dalam jumlah sebesar itu membutuhkan biaya puluhan, bahkan ratusan juta dolar. Jumlah tersebut berada di luar kemampuan perekonomian kecil Kyrgyzstan. Kondisi itu membuat Blacksmith Institute pernah menempatkan Mailusu dalam daftar 10 kota paling tercemar di dunia. Keruntuhan Soviet juga membentuk persoalan terbesar yang masih dihadapi Kyrgyzstan hingga kini, bagaimana penduduknya memperoleh penghidupan. 14. Diaspora dan kekayaan emas. Sebagian besar kegiatan ekonomi Kyrgyzstan bergantung pada uang yang dikirim pulang oleh warga yang bekerja di luar negeri. Pada 2023, kiriman tersebut menyumbang sekitar 19% dari seluruh perekonomian negara. Beberapa tahun sebelumnya, angkanya bahkan pernah melampaui 30%, salah satu tingkat tertinggi di dunia. Sekitar 1 dari 5 pekerja Kirgiz mencari nafkah di luar negeri. Hampir semuanya bekerja di Rusia. Secara keseluruhan, mereka mengirim pulang sekitar 2,7 miliar dolar setiap tahun. Keadaan ini menjelaskan sesuatu yang sangat ingin dipahami oleh masyarakat setempat. Ketika bertemu seorang pekerja Kirgiz jauh dari tanah kelahirannya, ketahuilah bahwa ia kemungkinan tidak pergi karena kehidupannya sudah nyaman. Ia meninggalkan rumah untuk menghidupi keluarganya. Ketergantungan tersebut juga membuat nasib seluruh negara sangat terikat pada keadaan ekonomi Rusia. Ketika perekonomian Moskwa melemah, dampaknya dapat segera dirasakan oleh keluarga-keluarga di desa pegunungan Kyrgyzstan. Sebenarnya, kekayaan besar juga tersimpan di bawah tanah negara ini. Emas merupakan komoditas ekspor utama Kyrgyzstan. Sebagian besar berasal dari tambang Kumtor yang terletak tinggi di kawasan Gletser. Pada periode tertentu, tambang tersebut pernah menyumbang sekitar 12% dari seluruh perekonomian nasional. Tantangan terbesar Kyrgyzstan adalah mengubah kekayaan yang terkubur dan kerja keras masyarakatnya menjadi masa depan yang stabil serta bertahan lama. Dalam upaya itu, negara ini mungkin masih memiliki sesuatu yang diam-diam telah hilang dari tangan para tetangganya yang lebih kaya. 15. Masa depan Kyrgyzstan. Kyrgyzstan sedang duduk di atas sebuah harta yang baru sedikit dimanfaatkan. Harta itu adalah dirinya sendiri. Pegunungan yang masih alami, danau luas, para pemburu elang, serta padang rumput terbuka menjadikan negara ini permata tersembunyi yang baru mulai ditemukan wisatawan dunia. Setiap tahun, Kyrgyzstan semakin sering masuk dalam daftar tujuan impian para pelancong. Negara ini telah membuka perbatasannya dengan memberikan akses bebas visa kepada warga dari puluhan negara. Secara perlahan, Kyrgyzstan memperoleh reputasi sebagai surga bagi kegiatan jelajah alam, perjalanan dengan menunggang kuda, dan pengalaman bermalam di dalam yurt di bawah langit penuh bintang. Industri pariwisatanya tumbuh pesat. Pada 2026, Pesta Olahraga Nomaden Dunia akan kembali menempatkan negara ini di panggung internasional. Hal yang membuat Kyrgyzstan begitu menarik adalah keseimbangan yang sedang berusaha dipertahankannya. Generasi muda mempelajari cara menjaga jailo, tradisi elang, dan epos manas agar tetap hidup. Pada saat yang sama, mereka memasuki dunia modern dengan aturan mereka sendiri, membawa telepon pintar di saku dan warisan berusia 1000 tahun di belakang mereka. Mungkin inilah pelajaran terpenting dari Kyrgyzstan. Sebuah negara yang hampir tidak pernah dibicarakan, ternyata masih menggem erat berbagai hal yang perlahan menghilang dari dunia modern. Ruang luas untuk bergerak bebas, hubungan mendalam dengan alam yang dijalani setiap hari, dan masyarakat yang tetap saling membantu ketika udara dingin turun dari puncak pegunungan. Apabila perjalanan ini membuka pandangan Anda, masih ada seluruh kawasan yang menunggu untuk ditemukan di balik pegunungan tersebut. Berlanggananlah, saksikan pembahasan mendalam mengenai negara-negara tetangga Kyrgyzstan berikutnya. Dan teruslah menjelajahi tempat-tempat yang begitu mudah dilupakan oleh peta.